Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rizkinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja, termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kuasanya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba merasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya. Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab." Ucap Baginda Raja seperti dikutip dari buku Abu Nawas. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rizkinya." Jelas Abu Nawas kepada Baginda, "Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Ketika sebagai manusia cukup tawakal dengan benar, niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian tawakal kepada Allah, sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang." Papar Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rizki tidak sama dengan para ulama yang hadir di acara itu. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rizki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rizki dibutuhkan usaha dan kerja keras. Rizki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timbal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin dapat berkepanjangan, Abu Nawas selalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama ini pun
sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus menghajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian, terbesitlah niat untuk membantu para warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapatkan imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapat kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa mendapat soal rizki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rizki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi, pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka, pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. Kemarilah, silakan duduk tuan-tuanku, sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Dan salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawa bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Buktinya apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan kemarin. Kami bekerja membantu warga panen buah kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan, seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rizki akan datang sendiri. Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rizki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapatkan kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja.
Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum, seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarilah, aku memang hanya di rumah seharian. Aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga sebagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang menerus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirimkan kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Sementara para ulama ini, meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, subscribe channel ini.